Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ayu Fatmawati, salah satu dosen dari program studi pendidikan Islam anak usia dini Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya bergabung di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Gresik ini pada tahun 2017 dan menjadi dosen tetap juga di tahun 2017. Saya menyelesaikan program studi S1 saya di Universitas Negeri Surabaya dengan jurusan atau program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian saya melanjutkan program studi S2 saya di Universitas Negeri Surabaya, program studi Pendidikan Dasar Konsentrasi Pendidikan Anak Usia Dini. Pada program studi pendidikan Islam anak usia dini di Universitas Muhammadiyah, saya mengampu beberapa mata kuliah. Yang pertama yaitu pengembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini, psikologi perkembangan anak usia dini, fisik dan motorik pada anak usia dini, pengembangan profesi, serta evaluasi, perencanaan dan evaluasi pembelajaran pada anak usia dini. Untuk mata kuliah pengembangan nilai agama dan moral pada anak usia sendiri, mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa untuk bisa memahami apa itu agama dan moral pada anak usia dini, kemudian menganalisis kurikulum yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini yang tentunya sesuai dengan usia dan karakternya, kemudian menganalisis isu-isu permasalahan nilai agama dan moral pada pembelajaran anak usia dini, dan memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak usia dini khususnya pada perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Kemudian mata kuliah yang kedua yaitu psikologi perkembangan anak usia dini, di mana mata kuliah ini mengkaji tentang konsep dasar, teori, serta prinsip perkembangan pada anak usia dini. Kemudian yang kedua terkait mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Kemudian yang ketiga terkait menganalisis perkembangan anak usia dini dalam berbagai aspek. Ada 6 aspek perkembangan anak usia dini, yaitu nilai agama dan moral, kemudian fisik dan motorik, ada kognitif, ada bahasa, sosial emosional, dan seni. Kemudian mata kuliah psikologi perkembangan ini juga mengkaji atau mengajarkan mahasiswa tentang bagaimana cara menstimulasi yang tepat sesuai dengan usia dan karakter perkembangan anak usia dini. Dan yang terakhir yaitu memahami perkembangan anak usia dini dalam praktek pendidikan dan pengasuhan pada anak usia dini. Kemudian mata kuliah yang ketiga yakni tentang pengembangan fisik motorik anak usia dini. Mata kuliah tersebut mengkaji atau mempelajari tentang konsep dan keterampilan fisik motorik terhadap anak usia dini, kemudian faktor yang mempengaruhi fisik dan motorik tersebut itu seperti apa, kemudian model pengembangan fisik motorik, metode pembelajaran yang mendukung dalam perkembangan fisik motorik anak usia dini, penanganan kesulitan fisik motorik pada anak usia dini, serta ragam kegiatannya, apa yang harus dilakukan kegiatan sesuai dengan perkembangan anak usia dini, dan terakhir adalah permainan anak yang sesuai dengan usia, serta penilaian perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Selanjutnya adalah mata kuliah pengembangan profesi. Mata kuliah ini mengkaji tentang hakikat profesi. Kemudian karena kita sebagai program studi pendidikan, maka profesi guru ini juga menjadi salah satu bahan kajian yang sangat penting dalam mata kuliah pengembangan profesi ini. Kemudian yang ketiga tentang syarat profesi guru. Dan yang keempat tentang kode etik dan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik atau seorang guru, tugas dan peran guru, serta permasalahan yang dihadapi oleh guru dan berbagai kebijakan profesi guru, baik itu kompetensi guru, penilaian guru, kinerja, bahkan pengembangan karir pada guru, khususnya guru pendidik anak usia dini. Mata kuliah yang terakhir yakni mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembelajaran pada anak usia dini. Mata kuliah ini mengkaji beberapa poin terhadap
perencanaan dan evaluasi pembelajaran pada anak usia dini. Yang pertama, merancang instrumen asesmen. Kemudian yang kedua, melaksanakan penilaian dan evaluasi pembelajaran, pelaporan dan tindak lanjut pada anak usia dini, hakikat evaluasi pembelajaran, bentuk dan teknik penilaian, prosedur evaluasi, penilaian dan pengelolaan hasil penilaian pembelajaran, serta pelaporan hasil evaluasi khususnya pada anak usia dini. Kemudian Tridharma pendidikan tinggi, perguruan tinggi tentu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya seorang dosen atau seorang pendidik. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan tentang pengajaran. Kemudian sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, ada beberapa mata kuliah yang saya ampu khususnya di program studi pendidikan Islam anak usia dini Universitas Muhammadiyah Gresik. Tridharma selain pengajaran, ada penelitian dan pengabdian yang harus dilakukan oleh seorang dosen. Untuk kegiatan penelitian yang saya lakukan, ada beberapa penelitian yang kemudian penelitian itu menghasilkan luaran yang terbit pada jurnal nasional terakreditasi. Yang pertama, penelitian saya yakni tentang analisis nilai moral dan agama pada anak usia dini dalam salah satu film serial animasi anak terbit pada jurnal terakreditasi Sinta 3, yaitu Jurnal EduTech, Journal of Education dan Teknologi. Kemudian penelitian saya yang kedua terkait implementasi pendidikan karakter anak usia dini terhadap orang tua yang bekerja. Artikel ini terbit pada jurnal Golden Age, di mana jurnal Golden Age ini terakreditasi Sinta 4. Dan untuk luaran artikel yang ketiga terkait penelitian, yakni tentang pengaplikasian budaya lokal Gresik dalam kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Terbit pada Sinta 3 di jurnal terakreditasi Sinta 3, yaitu Jurnal Aulad, Journal on Early Childhood. Tidak hanya penelitian saja yang memiliki luaran artikel. Ada kegiatan pengabdian yang menjadi salah satu tridharma perguruan tinggi selain penelitian, yaitu yang pertama, pengabdian tentang pendidikan anak usia dini yang berkarakter Islam, di mana artikel ini terbit di jurnal Dedikasimu yang terakreditasi Sinta 5. Pengabdian yang kedua terbit pada jurnal Al-Amin. Jurnal tersebut terakreditasi Sinta 4 yang berjudul Pelatihan Implementasi Kegiatan Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka Pendidikan Anak Usia Dini. Dan pengabdian masyarakat yang ketiga terbit di jurnal Sinta 4, yaitu Journal of Character Education Society, di mana judulnya adalah tentang peningkatan pengetahuan merdeka belajar pada anak usia dini bagi guru pendidik anak usia dini. Untuk pengajaran, mata kuliah pengembangan yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pengembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini, berjalan sebanyak 16 kali tatap muka. Mata kuliah tersebut atau mata kuliah pengembangan nilai agama dan moral tadi memiliki bobot 3 SKS, di mana 1 SKS itu bernilai 50 menit. Jika dalam pembelajaran mata kuliah tersebut ada 3 SKS, artinya berjalan selama perkuliahan 150 menit. Dan untuk pengajaran mata kuliah tersebut atau mata kuliah pengembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini berjalan dengan 16 kali tatap muka. Mata kuliah tersebut memiliki 13 bobot SKS, di mana tadi 1 SKS sudah saya sampaikan ada 50 menit dan 3 SKS itu 150 menit. Capaian pembelajaran pada mata kuliah pengembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Yang pertama, mahasiswa mampu berakhlakul karimah dan bermuamalah yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan tentunya etika beragama Islam. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri,
bermutu dan terukur sebagai seorang pendidik anak usia dini yang profesional, terampil dalam merancang pembelajaran. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, kreatif, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu yang khususnya pada anak usia dini dan bersumber pada kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan usianya. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep pedagogis dalam pembelajaran anak usia dini. Untuk bahan kajian mata kuliah pengembangan nilai agama dan moral, di sini adalah konsep dasar pengembangan nilai agama dan moral, berbagai strategi dan metode pembelajaran efektif, serta kurikulum dan perencanaan pembelajaran yang tentunya sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini dan sesuai dengan usianya. Kemudian, untuk bobot mata kuliah pengembangan nilai dan agama moral tersebut, mahasiswa menyelesaikan kuliah tersebut yaitu adanya penilaian dari tugas yang dikerjakan, baik itu secara individu maupun secara kelompok, di mana dalam 3 SKS bobot yang di mata kuliah tersebut, 1 SKS tadi untuk penyampaian materi, kemudian 50 menit kedua untuk penugasan, dan 50 menit terakhir adalah untuk kita overview atau kita diskusi dengan mahasiswa. Untuk tugas individu memiliki bobot 25%, sedangkan untuk tugas kelompok sama, yakni 25%. Sedangkan 50% berikutnya yakni pada capaian pembelajaran khusus atau di mana kita biasa menyebut CPK 1 atau UTS, itu memiliki bobot 50%. Dan untuk CPK yang kedua 50%-nya yaitu untuk ujian akhir semester. Jadi terhitung semuanya adalah 100% pertemuan, artinya 16 kali pertemuan dengan nilai bobot 3 SKS yang sudah terpenuhi tersebut. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah nilai agama dan moral untuk anak usia dini. Nah, hari ini kita adalah pertemuan ke-7. Yang akan kita bahas adalah materinya tentang disonansi moral. Nah, yang sebelumnya minggu yang lalu kita sudah membahas tentang resonansi moral pada anak usia dini itu seperti apa. Kira-kira ada yang masih ingat tidak apa itu resonansi moral pada anak usia dini? Saya Bu Mas. Silahkan Mbak Yuyun. Resonansi moral yaitu tentang penguatan nilai-nilai moral yang sudah dipahami oleh seseorang. Oke, resonansi moral itu adalah penguatan. Jadi kalau disonansi moral itu adalah kebalikan dari resonansi. Artinya berarti disonansi ini ketika resonansi tadi penguatan, berarti disonansi ini apa? Penurunan. Baik, hari ini kita akan membahas tentang disonansi moral tentang anak usia dini itu apa saja. Ini adalah sub pokok bahasan kita. Yang pertama nanti kita akan menjelaskan tentang pengertian disonansi. Kemudian yang kedua tentang konsep disonansi. Yang ketiga tentang faktor munculnya disonansi. Yang keempat tentang penanggulangan dan pencegahan disonansi moral pada anak usia dini. Dan yang terakhir bagaimana bentuk disonansi pada anak usia dini. Nah, yang pertama adalah tentang pengertian disonansi. Tadi di awal teman-teman sudah mengatakan bahwa disonansi ini adalah sebuah penurunan moral. Ketika penurunan moral itu diartikan secara teori, itu diartikan sebagai penekanan pada pengurangan atau penurunan gema atau getar ajaran nilai, norma, dan moral yang ada pada dalam diri seseorang, khususnya pada anak usia dini. Nah, disonansi moral ini dipakai dalam dunia pendidikan, khususnya terkait dengan pendidikan tadi, nilai, norma, dan moral. Selain istilah tersebut, tadi yang disampaikan Bu Fitri di awal, ada lawan katanya. Disonansi itu tadi lawannya adalah resonansi. Baik, disonansi tadi
itu ada pada diri manusia, ada pada diri kalian masing-masing. Artinya bukan hanya pada anak usia dini. Disonansi ini ada pada diri kalian juga. Sebagai seorang mahasiswa pun Bu Fitri juga mempunyai disonansi moral. Hal itu selalu ada, bahkan sering timbul dan cukup kuat keberadaannya pada diri kita masing-masing. Kalau dilihat dari segi pendidikan, nilai, moral, dan norma, eksistensi disonansi adalah gema yang akan berusaha menentang masuknya, mengintegrasikan pendidikan, pengetahuan nilai, moral, dan norma tersebut ke dalam diri anak. Baik, kemudian bila kita nanti melihat kenyataan dalam kehidupan dunia pendidikan, khususnya pada anak usia dini, mereka sering memiliki berbagai keunikan. Karena pada dasarnya karakteristik anak usia dini itu salah satunya adalah anak usia dini itu memiliki sifat yang unik, dan setiap anak itu pasti berbeda-beda dan terkesan tidak konsisten dalam setiap menentukan sikap atau pilihan perbedaan. Contoh, suatu ketika anak itu bisa terkesan baik menurut, dan kadang anak itu bisa menjadi dewasa dibandingkan kita sebagai orang dewasa yang sesungguhnya. Namun saat yang lain justru sebaliknya. Nah, kondisi seperti ini seyogyanya dipahami oleh para orang tua dan guru, yang nantinya guru itu adalah kalian sebagai calon pendidik anak usia dini, agar dapat memahami, dapat menjadi salah satu landasan pertimbangan dalam menentukan pendekatan pendidikan yang dibutuhkan. Jadi garis merahnya disonansi itu adalah ada dalam diri kalian masing-masing, dan itu dibutuhkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Karena disonansi tadi ada lawan dari apa? Resonansi. Baik, saya lanjutkan. Kita masuk pada sub yang kedua, konsep disonansi moral. Bagaimana sih? Apa yang ada dalam konsep disonansi itu? Ada 3 kata kunci. Yang pertama ada ID, ego, dan super ego. Ini adalah 3 konsep yang ada pada dalam diri disonansi. ID itu apa? ID itu ada di dalam diri kita. Ada sejak lahir, biologis, berarti turunan. Kemudian kalau ego itu adalah mempresentasikan akal budi dan akal sehat. Kalau super ego itu dorongan atau tenaga dalam yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap seluruh dorongan yang berasal dari ID. Nah, contoh dari ID, ego, dan super ego ini saling berkaitan. Contoh, ketika anak usia dini ini disuruh mandi sore oleh ibunya, ia tetap ingin bermain dan tidak mau mandi. Itu ID, berarti keinginan yang kuat yang ada dalam dirinya. Kemudian ibu menasihatinya dengan mengutip ucapan ibu guru ketika berada di sekolah bahwa kita harus mandi. Itu adalah super ego untuk menjaga kesehatan. Lalu egonya di mana? Egonya adalah anak tersebut melihat bahwa teman sebayanya sudah mandi, hanya dirinya sendiri yang belum mandi. Artinya berarti ada dorongan dari ID, ego, dan super ego. Baik teman-teman, kemudian ini ada beberapa faktor moral tentang disonansi. Ada 4 faktor utama. Yang pertama adalah disonansi kognitif, kemudian yang kedua disonansi personal, yang ketiga adalah disonansi sosiopolitis, dan yang terakhir adalah disonansi berdasarkan bawaan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta pola modernisasi. Yang sekarang kita ketahui bahwa teknologi itu sangat berguna, terutama nanti kalian sebagai seorang pendidik anak usia dini. Teknologi itu tidak lepas dari kita. Meskipun hanya anak usia dini, tetapi IT, kemudian teknologi yang lainnya itu sangat berguna. Baik, selanjutnya kesimpulannya di sini adalah
tanpa kita sadari, semua hal itu memberi warna perubahan sistem alat pendidikan yang kurang kondusif secara hakiki. Keterbukaan alam komunikasi, peningkatan mobilitas, kemudian pengenduran integrasi manusia, pola hidup, pola pikir rasional, sehingga persaingan menjadi masalah kehidupan yang harus kita cermati bersama, terutama pada anak usia dini. Yang baru-baru viral, anak usia dini, mohon maaf, ada yang sudah merokok, kemudian berbicara yang tidak baik, berbicara kotor. Itu dari mana? Itu dari lingkungannya. Ketika di rumah itu diberikan resonansi penguatan moral, kemudian di luar, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, kemudian tempat bermain atau lingkungan sekitar, dia mendapatkan disonansi, mendapatkan penurunan moral. Yang awalnya dia di rumah, ketika maghrib, dia harus pulang. Dia harus sholat maghrib, harus mandi, kemudian ngaji, belajar, atau makan malam. Tetapi ketika dia melihat teman-temannya adzan maghrib terdengar dan teman-temannya masih di dalam di luar rumah, artinya itu bisa menjadi sebuah penurunan moral yang artinya disonansi. Jadi sebenarnya disonansi dan resonansi ini saling berhubungan dan itu ada pada dalam diri kita masing-masing, terutama pada anak usia dini. Moral itu seperti apa? Nah, kali ini Bu Fitri pengen tahu seberapa jauh teman-teman memahami resonansi yang sudah kita bahas minggu lalu dan disonansi yang barusan kita bahas. Di sini, di papan depan ini sudah ada beberapa karakter tentang disonansi dan resonansi. Yang pertama adalah tentang definisi, yang kedua perasaan, yang ketiga perilaku, yang keempat contoh, dan yang kelima adalah penyebab. Nah, tabel sebelahnya itu adalah kosong. Bu Fitri pengen tahu sejauh mana kalian memahami. Ada yang mau maju untuk menjelaskan perbedaan resonansi dan disonansi? Silahkan Mbak Ayu. Teman-teman bantu koreksi ya, perbedaan dari resonansi dan disonansi yang ditulis Mbak Ayu di papan tulis. Baik, di sini untuk karakter yang pertama, definisi resonansi moral. Mbak Ayu menuliskan berperilaku sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan. Kalau kita beragama Islam, artinya berarti kita memiliki panutan, panduan, yaitu Al-Quran dan hadis, maka kita harus berperilaku sesuai dengan norma dan adat yang ada. Kemudian karakter yang kedua terkait perasaan. Perasaan di sini Mbak Ayu menuliskan kalau resonansi itu positif, nyaman, berperilaku sesuai dengan norma yang ada. Untuk yang karakter yang ketiga terkait perilaku, Mbak Ayu menuliskan sesuai dengan nilai-nilai norma. Yang diajarkan, artinya berarti apa yang sudah diajarkan sejak dini, mulai dari sikap yang baik anak usia dini itu, makan sambil duduk menggunakan tangan kanan, itu diterapkan dalam karakter perilaku di resonansi moral. Kemudian karakter yang terakhir, penyebab. Penyebab di sini Mbak Ayu mengatakan resonansi moral itu ajaran nilai moral yang konsisten. Jadi ketika kita berbicara moral atau tingkah laku pada anak usia dini itu harus bersikap konsisten. Ketika kita mengajarkan bahwa makan dengan duduk menggunakan tangan kanan, maka harus konsisten. Jangan kita memberikan contoh tetapi kita tidak melakukannya. Kita hanya ngomong pada anak usia dini, berbicara, memberi nasihat tetapi tidak
tidak melakukannya. Kita makan sambil berdiri dan menggunakan tangan kiri. Artinya itu tidak konsisten. Kemudian untuk disonansi, karakter yang pertama tentang definisi, Mbak Ayu menuliskan mengalami konflik antara nilai-nilai norma. Jadi kebalikannya ya, ada konflik yang dialami pada anak usia dini. Kalau perasaannya tidak nyaman, cemas, bahkan merasa bersalah. Jadi anak usia dini itu ketika disuruh untuk mencuri, dia tidak akan tahu itu mencuri itu perbuatan yang baik atau tidak. Mencuri itu masuk pada resonansi atau disonansi. Ketika kita sebagai orang tua, sebagai pendidik tidak memberikan atau tidak menanamkan nilai norma yang ada yang benar itu seperti apa, maka dia tidak akan tahu bahwa mencuri itu sebenarnya hal yang tidak baik. Kemudian untuk yang contoh di situ Mbak Ayu menuliskan anak mencuri. Nah ini tadi, padahal dia tahu bahwa mencuri itu tidak baik. Tapi kenapa dia terus mencuri? Karena tadi di presentasi tadi yang dijelaskan Bu Fitri ada ID, ego, dan super ego. Itu saling berhubungan. Dia tidak tahu mencuri itu baik atau tidak. Yang penting dia bisa tahu bahwa dia ingin mencuri permen, dia ingin makan permen, dia ingin makan yang enak, makan yang manis, itu yang dia tahu. Dan yang terakhir adalah penyebab. Penyebab itu tidak sesuai dengan ajaran, nilai, moral atau norma yang ada. Baik. Oke, terima kasih Mbak Ayu, silakan duduk kembali. Baik teman-teman, sudah bisa dipahami ya perbedaan disonansi dan resonansi. Ini tadi Mbak Ayu sudah menjelaskan resonansi itu apa, disonansi itu apa, terkait dengan 5 karakter. Ada definisi, ada perasaan, ada perilaku, ada contoh, dan ada penyebab. Nah, sampai di sini kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan terkait perbedaan resonansi dan disonansi atau terkait disonansi sendiri. Disonansi moral khususnya pada anak usia dini. Ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup? Sudah bisa dipahami ya? Berarti Bu Fitri ambil kesimpulan bahwa disonansi itu adalah garis merahnya adalah penurunan moral. Ketika resonansi itu sudah dia dapat di rumah atau dari lingkungan yang baik, kemudian dia masuk di lingkungan yang baru ataukah di lingkungan sekolah tetapi lebih kuat disonansinya, maka moral itu bisa turun. Itu garis merahnya di sini, dan itu perbedaan yang sangat terlihat antara resonansi dan disonansi. Baik teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin perkuliahan hari ini kita cukupkan dulu. Semoga nanti teman-teman bisa menerapkan, mengamalkan definisi dari karakter tentang resonansi dan disonansi, baik untuk dirinya sendiri, karena tadi di awal Bu Fitri katakan resonansi dan disonansi itu ada pada diri kita masing-masing dan bisa diterapkan ketika nanti kalian menjadi seorang pendidik anak usia dini, menjadi seorang pendidik yang bisa lebih kepada resonansi, bukan disonansi. Baik Bu Fitri akhiri, terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa di minggu depan, pertemuan ke-8. Kita nanti di pertemuan ujian tengah semester. Jadi teman-teman silahkan belajar materi yang sudah kita bahas dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan ke-7 hari ini tentang disonansi. Semoga nanti ujiannya lancar dan mendapatkan nilai yang bagus semuanya. Terima kasih, Bu Fitri akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian persepsi diri yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.